Shalom, Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 5 Maret 2026. Yang saya dalam firman Tuhan Markus 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat yang ke-37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik yang tuli dijadikan yang mendengar, yang bisu dijadikan yang berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya secara kasih firman Tuhan supaya kita semua di Markus 7 ayat yang pertama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Jadi orang-orang Farisi ini datang menemui Tuhan Yesus. Penasaran, karena Tuhan Yesus itu penuh kuasa, baik di surga maupun di bumi. Ya, karena dia memegang nafas kita. Jadi kalau Tuhan hari ini cabut nafas kita, ya kita mati. Ya, karena kita tercipta dari debu tanah. Ya, Bapak saudara saya tidak itu. Kemudian Markus 7 ayat yang kedua, mereka melihat bahwa beberapa orang murid makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi murid-murid Tuhan Yesus disalahkan. Tidak dibasuh tangannya adalah sebab. Jadi ahli-ahli Taurat ini memang tidak suka kepada Tuhan dan murid-murid. Tapi yang bilangnya adalah Tuhan pasti menjaga mereka, baik susah maupun senang. Demikian kita belum sudah susah senang Tuhan jaga kita. Kemudian Markus 7 ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi mereka beribadah kepada Tuhan itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Misalnya orang hari Minggu dulu, kadang disuruh orang manusia dulu baru dia gereja, hukum timahnya, baru dia mau dia. Itu karena paksa. Beda dengan dari hatinya sendiri. Dia melangkah mencari Tuhan, misalnya hari Minggu gereja. Nah, itu baru benar. Tidak ada paksaan. Dan orang itu akan diberkati secara dahsyat, secara luar biasa. Apalagi dia lahir baru. Ya, takut akan Tuhan, itu mujizat terjadi. Ya, Bapak saudara. Kemudian Markus 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi orang-orang dunia kadang utamakan adat istiadat, adat nenek moyang. Kebanyakan itu, khususnya di pedalaman-pedalaman. Ini perintah Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Utamakan hukum-hukum Tuhan. Ya, ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya. Ayat yang 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengasingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Jadi mereka pandai, pintar mengurus dunia, adat. Mereka juara satu. Coba kalau urus tentang rumah Tuhan, ibadah-ibadah, lambat urusannya. Tapi kalau mau berkat, uang mau, ya, nafas mau, ya bagus. Bagaimana Tuhan mencintai kita, senang kita? Yang ada hanya kekhawatiran, cemas dan lain sebagainya, ketakutan dan lain sebagainya. Markus 7 ayat yang Markus 7 ayat yang ke-32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi ada orang tuli di sana, dia mau ingin disembuhkan supaya dia mendengar. Di situ ada Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu, dekat Tuhan Yesus aman.
miskin jadi kaya, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Ya, contohnya Lazarus, mati 4 hari, datangi Tuhan Yesus, hidup. Kenapa dia hidup? Karena Tuhan pegang nafasnya dia. Dia bisa kasih kembali nafasnya dia, nyawanya dia. Ya, demikian juga kita. Kalau kita semakin takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Dan ini firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Markus 7 ayat yang 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli, yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Jadi orang tuli ini mendengar, disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya dan ia berkata-kata dengan baik. Jadi pengikat lidahnya ya, terlepas, dia bicara dengan jelas, normal kembali. Itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dia, karena dia berseru kepada dia. Dia mau percaya itu. Markus 7 ayat 37, mereka tajuk dan tercengang dan berkata, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, jadi semua penyakit diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Intinya kita kembali kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, fokus kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua khususnya hari ini, Kamis tanggal 5 Maret 2026, di Markus 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat yang ke-37, mereka tajuk dan tercengang dan berkata, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.